ini saya akan menyampaikan tentang satuan ajar penyuluhan tentang fraktur. Yang pertama itu definisi dari fraktur. Apa itu fraktur? Fraktur adalah gangguan dari kontinuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi suatu fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga seringkali terganggu. Radiografi atau sinar X dapat menunjukkan keberadaan cedera tulang, tetapi tidak mampu menunjukkan otot atau ligamen yang robek, saraf yang putus atau pembuluh darah yang pecah, sehingga dapat menjadi komplikasi pemulihan klien. Kemudian kita masuk di penyebab fraktur. Dari etiologi fraktur itu adalah tekanan berlebihan atau trauma langsung pada tulang menyebabkan suatu retakan sehingga mengakibatkan kerusakan pada tulang dan otot jaringan. Kerusakan otot dan jaringan akan menyebabkan perdarahan, edema, dan hematoma. Lokasi retak mungkin hanya retakan pada tulang tanpa memindahkan tulang manapun. Kemudian fraktur yang terjadi di sepanjang tulang dianggap sebagai fraktur yang tidak sempurna, sedangkan fraktur yang terjadi pada semua tulang yang patah dikenal sebagai fraktur lengkap. Kemudian tanda dan gejala fraktur. Tanda dan gejala terjadinya fraktur antara lain, yang pertama itu deformitas atau pembengkakan dan perdarahan lokal dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Spasme otot dapat menyebabkan pendekatan tungkai, deformitas rotasional atau angulasi. Dibandingkan sisi yang sehat, lokasi fraktur dapat memiliki deformitas yang nyata. Kemudian tanda yang kedua itu pembengkakan edema dapat muncul sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Kemudian memar terjadi karena perdarahan subkutan pada lokasi fraktur. Kemudian spasme otot involuntar berfungsi sebagai bidai alami untuk mengurangi gerakan lebih lanjut dari fragmen fraktur. Kemudian yang terakhir yaitu nyeri. Jika klien secara neurologis masih baik, nyeri akan selalu mengiringi fraktur. Intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing klien. Nyeri biasanya terus-menerus meningkat jika fraktur dimobilisasi. Hal ini terjadi karena spasme otot atau fragmen fraktur yang bertindihan atau cedera pada struktur sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya itu ketegangan. Ketegangan di atas lokasi fraktur disebabkan oleh cedera yang terjadi. Kemudian kehilangan fungsi. Hilangnya fungsi terjadi karena nyeri yang disebabkan fraktur atau karena hilangnya fungsi pengungkit lengan pada tungkai yang terkena. Kelumpuhan juga dapat terjadi dari cedera saraf. Kemudian gerakan abnormal dari krepitasi. Manifestasi ini terjadi karena gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antara fraktur. Perubahan neurovaskular. Cedera neurovaskular terjadi akibat kerusakan saraf perifer atau struktur vaskular yang terkait. Klien dapat mengeluhkan rasa kebas atau kesemutan atau tidak teraba nadi pada daerah distal dari fraktur. Kemudian shock fragmen tulang dapat merobek pembuluh darah. Perdarahan besar atau tersembunyi dapat menyebabkan shock. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang penanganan atau perawatan fraktur. Prinsip menangani fraktur adalah mengembalikan posisi patahan ke posisi semula dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan. Cara pertama penanganan adalah proteksi saja tanpa reposisi atau imobilisasi, misalnya menggunakan mitela. Biasanya dilakukan pada fraktur iga dan fraktur klavikula pada anak. Kemudian cara kedua adalah imobilisasi luar tanpa reposisi. Biasanya dilakukan pada patah tulang tungkai bawah tanpa dislokasi. Kemudian cara ketiga adalah reposisi dengan cara
manipulasi yang diikuti dengan imobilisasi biasanya dilakukan pada patah tulang radius distal. Kemudian cara keempat adalah reposisi dengan traksi secara terus-menerus selama masa tertentu. Hal ini dilakukan pada patah tulang yang apabila direposisi akan terdislokasi di dalam gips. Selanjutnya cara kelima berupa reposisi yang diikuti dengan imobilisasi dengan fiksasi luar. Setelahnya itu berupa reposisi secara non-operatif diikuti dengan pemasangan fiksator tulang secara operatif. Kemudian cara ketujuh berupa reposisi secara operatif diikuti dengan fiksasi interna yang biasa disebut dengan ORIF atau Open Reduction Internal Fixation. Cara yang terakhir berupa eksisi fragmen patah tulang dengan prostesis. Mungkin itulah yang tadi saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.